begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini begitu ya, saya ingin menyampaikan sebenarnya sharing pengalaman, karena juga sebenarnya dalam membimbing atau membuat mahasiswa menjadi tertrigger gitu ya untuk bisa membuat PKM kemudian ke PIMNAS, itu juga harus dari dua sisi gitu ya, dan cukup trial error gitu ya untuk saya juga pribadi gitu. Nah, sehingga kita mulai saja sharing saya pada pagi hari ini ya. Kemudian ini tadi sudah dibacakan oleh Ibu Fajar, sehingga profil saya skip gitu ya. Kita langsung saja kepada materi hari ini gitu ya. Ada beberapa outline. Yang pertama nanti ada pengenalan gitu ya, secara garis besar PKM itu apa gitu ya. Kemudian ada detail skema dan beberapa contoh yang saya ambil gitu ya dari universitas gitu. Kemudian ada tips dan trik gitu ya. Dan ada contoh proposal yang didanai, ini yang milik saya pribadi gitu ya, maksud saya pembimbingnya gitu. Kemudian ada penunjangnya, sebenarnya kita punya penunjang gitu ya di mata kuliah tertentu gitu ya. Kemudian ada exercise atau latihan untuk teman-teman gitu ya. Sehingga harapannya nanti waktu exercise ada banyak volunteer gitu ya, bisa menjawab gitu exercise dari saya gitu. Oke, lanjut aja ya. Yang pertama dulu pengenalan nih. Intro dulu. Pengenalan PKM gitu ya. PKM itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi PKM ini memang dibuat ya untuk mahasiswa gitu ya, sehingga mahasiswa itu bisa mengimplementasikan kemampuannya. Jadi selama kuliah itu kan kita sudah dapat berbagai macam teori gitu ya. Kemudian kita berusaha mengimplementasikan dan berusaha untuk bermanfaat. Jadi implementasi produk yang kita buat gitu ya, itu akan bermanfaat. Sehingga selain kemampuan tadi, teman-teman juga akan mencoba ini. Jadi selain kemampuannya, keahliannya teman-teman ada sikap dan tanggung jawab gitu ya. Kenapa kok ada sikap dan tanggung jawab? Karena di situ kita kerja tim. Kerja tim itu juga teman-teman melatih soft skill ya. Teman-teman cara pembagian tugas, kemudian cara-cara untuk mengerjakan secara cepat dan ringkas, tapi juga benar itu bagaimana gitu ya. Sehingga membangun kerjasama antar tim. Jangan sampai membuat tim tapi yang mengerjakan satu orang saja gitu ya. Nah, itu juga tantangan tersendiri. Sehingga gimana caranya nih teman-teman mencoba PKM gitu ya dengan ajang bergengsi ini bisa menuangkan teori yang sudah didapatkan di kelas, kemudian mengaplikasikannya di dunia realnya gitu ya. Kita lanjut dulu. Nah, kenapa kok PKM ini disebut-sebut bergengsi gitu ya? Karena memang PKM ini merupakan salah satu aktivitas yang bobotnya paling besar gitu ya dari rankingan Ristek Dikti. Jadi dulu PKM ini dari Ristek Dikti gitu ya, kemudian sudah beralih di bawahnya Kemendikbud gitu ya. Dan ini salah satu bobot terbesar juga gitu ya, sehingga kalau yang namanya PKM univnya itu punya PKM banyak, biasanya akan sangat bergengsi gitu ya. Dan kemudian yang kedua, PKM ini ada banyak jenisnya, jadi teman-teman bisa menyesuaikan mau PKM bidang apa, jenis apa, sesuai dengan kegiatannya teman-teman. Jadi kan kalau kita ikut PKM itu kan tergantung diri kita sebenarnya ya. Jadi bukan suatu paksaan harus ikut yang bidang ini, enggak. Jadi teman-teman bisa milih gitu ya, dan sesuai dengan potensinya teman-teman sendiri gitu ya. Dan kegiatan di PKM ini bisa membuka peluang untuk prestasi lainnya, itu jelas. Karena kalau udah ikut PKM itu, pasti sudah merasakan yang namanya kompetisi dengan univ lain gitu ya. Dan membuka peluang juga link atau jaringan di tempat lain. Jadi contoh gitu ya, ini motivasi mahasiswa saya itu kadang ya agak lucu gitu ya, bukan agak lucu sih, tapi maksudnya selain mereka ngejar PKM, mereka itu juga punya motivasi lain, yaitu bisa kenalan dengan mahasiswa yang lain gitu ya, di univ lain. Karena kan kadang kita itu kan untuk dapat akses ketemu teman-teman nih yang dari Universitas Maluku misalnya, atau Makassar, itu kan susah ya kalau kita ibaratnya sehari-hari ya berkutatnya dengan kuliah. Tapi kan dengan kegiatan PKM ini bisa dapat link gitu ya, teman-teman baru yang
kita nggak nyangka dari awal gitu, oh ada ya yang dari luar sana gitu, dan itu membuka potensi dan peluang. Jadi bisa menjalin kerjasama untuk penelitian lain atau lomba lain dengan teman-teman yang di luar sana gitu ya. Jadi terbuka gitu ya wawasannya gitu. Nah kemudian yang keempat, jadi kita ada budaya untuk berkompetisi. Jadi kompetisi ini begini ya, kalau kita gitu ya, kita ini kan kalau sudah masuk ke dalam suatu institusi atau organisasi, itu kan ketemunya dengan itu aja. Jadi taunya oh si X ini yang paling pintar, si Y ini yang paling rajin gitu ya. Tapi setelah kita keluar gitu ya dari univ kita sendiri gitu ya atau organisasi kita sendiri, itu kita akan melihat banyak hal bahwa sebenarnya itu kita mampu. Jadi itu yang paling saya tekankan gitu ya ke mahasiswa gitu, bahwa kita itu mampu, kita itu nggak kalah dengan universitas lainnya gitu ya. Dan mereka baru sadar setelah keluar gitu ya, keluar dari zonanya sendiri gitu ya, zona nyamannya sendiri. Jadi kalau udah di PIMNAS itu teman-teman akan ketemu dengan teman-teman yang mungkin nggak ngira gitu ya, loh idenya cuma seperti itu aja gitu ya, tapi kok bisa gitu ya. Jadi apa ya istilahnya tidak hanya berkutat di institusinya sendiri gitu ya, jadi membuka wawasan gitu ya, sehingga kompetisi itu akan nanti seru gitu ya untuk teman-teman sendiri gitu. Dan yang kelima adalah salah satu aktivitas yang layak masuk SKPI. SKPI itu adalah pendamping, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi ini adalah salah satu aktivitas yang diakui dan layak untuk masuk sebagai pendamping ijazah teman-teman nanti gitu. Dan ini sangat-sangat bergengsi gitu ya. Ini intronya gitu. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya, bahwa PKM tadi seperti yang teman-teman lihat gitu ya, bagaimana cara mengimplementasikan teori tadi gitu ya ke dalam sebuah produk atau sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar gitu ya, sehingga teman-teman nanti akan juga berlatih secara soft skill, itu ada kognitifnya berlatih, afektifnya berlatih, psikomotoriknya berlatih gitu ya. Karena kan kalau membuat sesuatu gitu ya, ada masalah nih, kemudian kira-kira apa yang harus kita perbuat gitu ya, sehingga mendapatkan solusi gitu. Itu kan teman-teman nanti akan mencoba berpikir gitu ya, sebagai problem solver atau pengambilan keputusan, pemecahan masalahnya gimana sih gitu ya. Nah itu akan menggerakkan soft skill teman-teman. Jadi akan berlatih gimana caranya gitu ya, biar nggak mudah menyerah lah, intinya begitu ya. Kita next ya. Nah, ini salah satu foto gitu ya, yang saya ambil dari universitas saya gitu ya. Ini kemarin yang tahun 2019 di Bali gitu ya. Jadi kami sampai ke Bali untuk tahun kemarin gitu ya. Dan ini yang pembukaannya, yang tadi saya bilang gitu ya, seru di sana karena enggak kaku gitu ya. Kalau teman-teman lihat, wah kalau lomba itu yang namanya pekan ilmiah itu kaku gitu ya. Tapi kalau sudah sampai di PIMNAS itu semuanya cair. Jadi kalau kayak ibarat, kalau teman-teman pasti yang laki-laki pernah lah ya nonton bola ya gitu ya, sepak bola. Itu kalau teman-teman di PIMNAS gitu ya, pas finalnya gitu ya, itu semua bawa kayak drum gede gitu ya, kemudian bersorak-sorak gitu ya, mendukung universitasnya sendiri gitu ya. Bahkan kalau ada universitas lain yang dipanggil itu kita sorak-sorak bersama-sama gitu ya, dan seterusnya. Jadi memang seru gitu ya. Dan memang ini ajang yang istilahnya mencairkan gitu ya, menjalin kerjasama secara tidak langsung gitu ya dengan universitas lain. Jadi ini teman-teman akan lihat sendiri ya, bahwa memang pekan kreativitas mahasiswa ini memang sangat-sangat bermanfaat gitu, karena memang tidak hanya melihat dari diri kita sendiri, tapi kita juga lihat dari orang lain gitu ya. Jadi terinspirasi bahwa kita itu bisa kok gitu ya. Bukan hanya mereka-mereka aja yang ibaratnya kita lihat dari luar, oh dia bisa karena dia ini, oh enggak gitu ya. Kita sendiri pun mampu, kita sendiri pun bisa gitu ya. Jadi kendalanya itu sebenarnya di diri kita, karena kita sudah merasa nggak mampu atau malas dan seterusnya gitu ya. Tapi sekali nyoba itu ketagihan. Mahasiswa saya itu ada dari jadi mahasiswa baru gitu ya, sampai dengan dia lulus gitu ya, 4 tahun lulus gitu, itu selalu ikut tiap tahun. Karena waktu jadi mahasiswa baru langsung masuk PIMNAS gitu ya, kemudian pengen ngerasain lagi yang namanya euforianya gitu ya, karena memang melihat euforia itu menumbuhkan rasa semangat sendiri gitu ya, bahwa kita itu mampu, kita itu bisa gitu. Next gitu ya. Nah,
kita next dulu untuk yang sesuai buku panduan gitu ya. Jadi kan tadi saya jelaskan bahwa teman-teman gitu ya bisa memilih PKM-nya sendiri, bidangnya sendiri. Jadi kalau dari Kemendikbud gitu ya, Kemendikbud itu dibagi menjadi 3. Jadi ada PKM 5 bidang, kemudian PKM AI gitu ya, kemudian ada PKM GFK gitu ya. Nah, PKM 5 bidang itu adalah PKM yang setahu saya sudah cukup lama gitu ya. Jadi ada PKMP, PKMM, PKMK, PKMT, dan PKMKC. Nah, nanti kita bahas detailnya satu persatu gitu ya di belakang. Kemudian yang kedua ada PKM-AI dan PKM-GT. Dan yang ketiga ini yang baru gitu ya, yaitu PKM-GFK gitu. Jadi cukup baru. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya, seluruh PKM tadi, 5 bidang tadi itu punya luaran. Jadi kita itu kan kalau mengajukan gitu ya, proposal itu tidak sekedar proposal, tapi harus punya hasilnya. Nah, hasil itu adalah luarannya. Luarannya apa saja gitu ya. Untuk PKMP sampai dengan PKMKC gitu ya, luarannya sama. Jadi ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel gitu ya. Kemudian ada produknya, prototipe atau produknya gitu ya. Sehingga itu nanti yang harus dipikirkan. Jadi teman-teman nanti kalau sudah membuat, punya ide, kita masukkan ternyata lolos gitu ya, itu harus berpikir sampai dengan luarannya nanti kita mampu membuat atau enggak gitu ya. Nah kemudian untuk PKM-AI ini luarannya hanya artikel ilmiah gitu ya. Kemudian kalau PKM-GT ini gagasan terpadu gitu ya, ini hanya artikel ilmiah, kemudian konsep perubahan dan pengembangan. Kalau GFK ini adalah luarannya di YouTube dan laporannya saja gitu. Nah kita mulai cek gitu ya, satu-satu gitu. Nah PKM dulu gitu ya, PKM ini sebenarnya muaranya selain tadi luarannya itu harus laporan, ada produk dan seterusnya, PKM ini nanti bisa juga untuk AI tadi ya, untuk AI ini kan spesial ya, dia hanya artikel, sehingga artikel yang tadi dikeluarkan itu harus masuk e-jurnal dan jurnal ilmiah terakreditasi. Jadi semuanya itu yang AI itu tidak ikut di PIMNAS, tapi hanya keluarannya e-jurnal dan jurnal ilmiah terakreditasi. Tapi kalau untuk yang lainnya kita lanjut atau masuk ke PIMNAS gitu ya, sehingga nanti sudah di PIMNAS itu kita biasanya olah sebagai database untuk e-processing itu bisa. Jadi teman-teman nanti kalau hasil karyanya itu lolos dan seterusnya, teman-teman bisa bikin artikel ilmiahnya gitu ya. Sudah lolos masuk PIMNAS atau sudah didanai, ini bisa lanjut untuk artikel ilmiah atau bisa dilombakan di tempat yang lain. Itu ya, jadi sekali dayung 2 pulau terlampaui, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya nggak lolos ternyata di PIMNAS, kita bisa ajukan ide tadi atau proposal tadi ikut ke lomba yang lain itu masih memungkinkan. Atau nih teman-teman lolos di PIMNAS gitu ya, atau lolos pendanaan, mau lanjut ke HKI, jadi kekayaan intelektual, gandeng minta tolong sama dosennya gitu, itu juga bisa gitu. Jadi banyak hal yang kita itu bisa dapatkan dari PKM ini gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar membuat produk atau nulis gitu ya, kemudian kita lombakan tuh enggak, tapi enggak berhenti gitu ya, enggak berhenti sampai di sana gitu ya. Tapi bisa untuk yang lain juga gitu. Jadi banyak hal gitu ya yang bisa kita capai gitu. Nah, ini jadwal kemarin gitu ya, jadwal tahun ini sebenarnya tahun 2020. Jadi pendanaan tahun 2020 kita kan sudah mulainya dari tahun 2019. Tapi karena COVID ini jadi semuanya mundur gitu ya, jadi nggak bisa ketemu. Yang tahun kemarin ketemunya di Bali, jadi kita hanya ketemunya via online gitu ya, jadi agak kurang seru gitu ya. Cuma nggak tahu saya PIMNAS yang sekarang karena nggak masuk sampai PIMNAS gitu ya, jadi tidak tahu progresnya sampai di mana gitu ya. Tetapi teman-teman bisa lihat saat ini kan sedang PIMNAS-nya itu kan sedang berlangsung ya, jadi ini bukan di bulan Agustus tapi bulan ini sedang berlangsung. Bisa teman-teman cek di YouTube-nya UGM gitu ya, jadi sedang berlangsung untuk finalnya itu, bisa dicek jadwal-jadwalnya di sana kalau pengen lihat gitu ya. Cuman memang karena sekarang pandemi jadi via online gitu, kira-kira begitu ya. Kita next gitu ya. Oke. Nah, tahapan PKM-nya. Tahapan PKM ini sebenarnya ada 5 secara garis besar gitu ya. Yang pertama itu adalah pengusulan proposal. Yang kedua ini adalah evaluasi penetapan pendanaan.
Kemudian yang ketiga pelaksanaan program, yang keempat Monef gitu ya, dan yang kelima adalah Timnas itu sendiri. Kalau teman-teman lolos, teman-teman masuk Timnas. Nah, saya jabarkan lebih detailnya gitu ya. Nah, kalau yang tadi teman-teman lihat proposal gitu ya, kita mau mengajukan proposal nih yang pertama gitu ya. Mengajukan proposal ini teman-teman sudah harus mencari dosen pembimbing. Ya, kemudian sudah tahu PKM yang sesuai itu apa. Jadi saya pengennya PKM-nya itu adalah PKMP. P itu penelitian, kira-kira gitu. PKMP penelitian judulnya ini. Kira-kira dosen yang mumpuni atau ahli di bidang ini itu siapa ya? Dosen siapa ya? Nah, itu teman-teman harus cari. Jadi carilah dosen sesuai dengan keahliannya. Keahlian dari bidang atau ide teman-teman tadi gitu ya. Nah, kemudian waktu mengajukan proposal, itu jangan lupa download dan cek formatnya. Jadi banyak mahasiswa gitu ya, sebenarnya idenya bagus, tapi tidak mengikuti format. Nah, format itu ada di buku panduan. Biasanya nanti akan di-share gitu ya, oleh UNIF itu akan di-share. Format dari PKM itu seperti apa untuk tahun ini gitu ya. Nah, itu silahkan dicek. Jadi kalau PKMP, ya dicek. Formatnya PKMP itu apa gitu, apa saja, atau PKMGT formatnya itu apa aja itu. Jadi dicek. Jangan sampai teman-teman ambilnya PKMP, tapi format yang dipakai itu adalah format PKMGT. Nah, ini jelas pasti tidak akan lolos, karena setiap bidang itu punya formatnya sendiri-sendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah langkah buat proposal dengan catatan ini ya, 1, 2, dan 3. Kemudian next gitu ya, tahapan selanjutnya adalah review dan seleksi dari internal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rindu gitu ya, bahwa dari STTA sendiri ada review secara internal. Jadi ini sebenarnya dibantu atau sudah dibantu oleh pihak internal kita sendiri gitu ya. Sehingga teman-teman dari pembuatan proposal sampai dengan nanti seleksi review dan seterusnya, ini 1, 2, 3 ini memang harus diperhatikan gitu ya. Sehingga nanti dari pihak UNIF itu sudah menseleksi itu berdasarkan ya tadi ya, ide, kemudian formatnya gitu ya, dan diupload. Jadi dari UNIF itu nanti pasti sudah akan membantu bagaimana caranya mengupload di Simbol Mahwa gitu ya. Itu sudah pasti gitu ya. Sehingga jangan sampai nih waktu kita seleksi internal ya, teman-teman menyia-nyiakan kesempatan itu gitu ya. Kalau bisa sudah langsung fix formatnya oke, idenya bagus, josbinnya juga bagus gitu ya. Jadi untuk ke depan nanti waktu membuat pelaksanaannya itu mudah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah sudah diupload, ada pengumuman, biasanya ini program pelaksanaan. Jadi yang di slide sebelumnya ini adalah pelaksanaannya. Dan yang keempat ini adalah pelaksanaannya. 5 juga ya, pelaksanaan semua. Jadi setelah pengumuman gitu ya, oh yang kelompok ini didanai. Nah, setelah didanai, teman-teman cek, biasanya di situ nanti akan dikumpulkan informasi-informasi terbaru gitu ya dari dari Kemendikbud itu ya, yang lolos PKM pendanaan anggotanya ini gitu ya, atau kelompoknya ini gitu. Nah, itu nanti teman-teman akan dikumpulkan setiap bidang. Dari setiap bidang itu nanti akan diberi arahan lagi biasanya oleh mereka gitu ya. Nanti pendanaannya sekian, kemudian waktu Monef ya. Waktu Monef itu apa saja yang harus diperhatikan gitu. Monef itu adalah monitoring evaluasi. Jadi monitoring evaluasi ini akan dicek sejauh mana pelaksanaan ya yang di nomor 3 ini, sejauh mana pelaksanaan teman-teman. Dari dana turun sampai dengan Monef itu kira-kira apa saja yang sudah dilakukan, dan produk yang diusulkan atau proposal yang diusulkan apakah sudah sesuai gitu ya dengan yang seharusnya, kira-kira kan begitu. Jadi Monef ini untuk mengevaluasi, untuk memonitoring dan mengevaluasi. Biasanya nanti ada dari internal juga ada ya, dari eksternal juga ada. Jadi nanti kalau biasanya dari kampus kami gitu ya, ada Monef internalnya, jadi nanti dibantu sebelum Monef eksternal gitu ya, jadwal Monef eksternal keluar gitu, sebelumnya 1 minggu sebelumnya biasanya kita Monef internal dulu gitu ya, dan kita biasanya ngundang juga orang yang lebih ahli untuk mereview gitu ya, untuk Monef internal itu kita ngundang.
Nah, kita mengikuti saran-saran dari mereka gitu. Sama seperti STTA juga begitu. Jadi nanti mungkin ada tahapan-tahapan yang ke arah sana gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah monef internal dan monef eksternal, kita upload, kita perbaiki, kita upload ya ke Simbel Mawa gitu ya. Nama webnya kan Simbel Mawa gitu ya. Kemudian nanti nunggu pengumuman. Kira-kira siapa yang lolos untuk masuk ke PIMNAS. PIMNAS ini Pekan Ilmiah Nasional gitu ya. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, disitulah yang tadi foto-foto saya share tadi gitu ya. Ada nanti bawa poster, ada presentasi, jadi harus presentasi, bawa poster, kadang bawa maket, bawa prototipenya, bawa produknya gitu ya. Sehingga nanti teman-teman harus perhatikan dari pengajuan proposal sampai dengan nanti luarannya itu jangan asal. Asal itu maksudnya kadang-kadang kan mahasiswa itu idenya itu luar biasa gitu ya. Tapi pada berjalannya waktu saat pelaksanaan itu tidak bisa dibuat. Nah, itu kadang-kadang menjadi problem gitu ya. Sehingga difikirkan secara matang gitu ya. Jangan hanya saat proposal idenya bagus, tapi bagaimana cara mengimplementasikannya tadi gitu ya. Nah, itu nanti kita ada pembahasan di belakang gitu ya mengenai ide-ide apa yang kira-kira bisa diimplementasikan oleh teman-teman gitu ya. Jadi tidak sekedar ide di awal gitu ya. Kita next dulu. Nah, ini catatan ya yang harus teman-teman ketahui. Bahwa kalau teman-teman ikut PKM, itu teman-teman boleh mengajukan banyak proposal gitu ya. Tapi dengan catatan, kalau teman-teman sudah menjadi ketua gitu ya, itu dan anggota gitu ya, ketua atau anggota atau lebih proposal gitu ya, namun hanya terlibat pada maksimal 2 proposal yang didanai. Jadi maksudnya begini, kalau sudah jadi ketua dan sudah jadi anggota di kelompok yang lain, itu hanya boleh 2 proposal yang didanai, jadi nggak boleh lebih daripada itu. Itu untuk mahasiswa ya. Dan untuk dosen itu diperbolehkan membimbing 1 atau lebih, tapi maksimalnya 10. Jadi nggak boleh nih saking favoritnya dosen itu sampai membimbing lebih daripada 10 gitu ya. Dan itu banyak ya, biasanya kalau sudah dosennya favorit gitu ya, semuanya pengen masuk jadi pembimbingnya dosen tersebut gitu ya. Akhirnya kalau di tempat saya tuh ya kita cut. Jadi kita cut, disuruh mahasiswanya cari dosen yang lain. Karena ada kejadian juga di tempat kami itu ya, ada yang sampai 16-17. Jadi satu dosen itu megang 16-17 proposal gitu. Nah itu yang harus dicek. Jadi ini dicek dari awal. Jadi waktu memasukkan proposal, minta dosen sebagai dosen pembimbing, jangan lupa cross-check dulu. Kalau Bu, Pak, jenengan sudah membimbing berapa gitu ya. Kalau membimbing sudah lebih daripada 10, sebaiknya jangan. Karena kan ini maksimal 10 proposal yang didanai. Kita kan husnuzon ya, berpikirannya positif. Semuanya bagus, semuanya akan didanai, kira-kira gitu ya. Jadi kalau memang begitu ya cari yang lain gitu. Jadi silakan cari dosen yang lain yang kuotanya masih ada gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kita next dulu. Nah ini catatan yang lain gitu ya. Untuk mahasiswa nih, mahasiswa sebaiknya itu kalau bisa multidisiplin. Jadi jangan sampai kayak saya, misalnya teknik industri, ya semuanya teknik industri. Tapi kalau bisa multidisiplin, jadi beda-beda prodi, beda-beda keahlian gitu ya. Dan itu masih dalam satu universitas. Jadi silakan nanti kalau membuat PKM itu jangan semuanya temannya sendiri, satu geng sendiri gitu ya. Jangan, tapi cari teman-teman yang lain juga di luar prodinya gitu. Sehingga nanti itu biasanya menjadi poin tambahan juga. Bahwa memang kita mengerjakan itu memang keahliannya memang benar di situ. Sehingga bidang PKM yang kita pilih, oh ya memang pas gitu ya. Karena sesuai dengan multidisiplinnya, kira-kira begitu. Nah, kemudian ini sebenarnya merujuk ke yang tadi gitu ya. Setiap mahasiswa hanya didanai 1 judul sebagai ketua dan anggota pada kelompok lain. Jadi yang sesuai dengan yang ini ya, 2 proposal yang didanai. Jadi 1 ketua, 1 anggota di kelompok yang lain. Kira-kira begitu. Jadi teman-teman itu boleh jadi ketua di PKM A misalnya, kemudian nanti jadi anggota di PKM B, kemudian jadi anggota lagi di PKM C, ya boleh silakan. Tapi pada akhirnya nanti kalau sudah didanai,
teman-teman semuanya nih ternyata tiga-tiganya didanai, ya harus mengundurkan salah satu, mengundurkan diri salah satu. Yang anggota yang di B atau yang di C saya mengundurkan diri karena sudah rigid ya peraturannya seperti itu. Dan jangan lupa waktu nanti mengumpulkan proposal atau laporan itu harus melampirkan biodatanya tim pelaksana maupun dosen pendamping. Jadi CV-nya itu harus lengkap. CV dari mahasiswanya atau CV dari dosennya itu harus lengkap. Dan jangan lupa ditandatangani. Jadi terkadang itu di belakang laporannya sudah ada nih CV-nya lengkap, banyak gitu ya. Aktivitasnya banyak, tapi lupa ditandatangani. Nah ini hanya satu seperti ini sepele sebenarnya ya, tapi bisa menyebabkan kegagalan gitu ya. Sehingga jangan lupa untuk ditandatangani. Jadi sebelum dikumpulkan, datang ke dosennya untuk minta tanda tangan. Dan ini detail PKM-nya. Ini beserta contoh ya yang dari UNIF gitu ya. PKMP ya, atau PKM penelitian. Jadi ada 3 mahasiswa, timnya itu 3 mahasiswa multidisiplin gitu ya. Dan ini lebih kepada mengungkap sains gitu ya, atau ilmu pengetahuan atas tradisi atau informasi baru. Jadi teman-teman meneliti, kemudian ada hasil yang baru yang belum pernah ada. Nah ini bisa masuk ke bidang PKM ini, PKMP namanya. P itu penelitian dan sesuai bidang ilmu dan lintas bidang dianjurkan. Dan luarannya adalah produknya itu sendiri. Jadi kalau bikin suatu yang baru ya sesuai gitu ya, harus produknya juga ada sesuai dengan proposal yang kita masukkan. Jadi jangan ngarang gitu ya. Kira-kira sudah ada, memang ini nanti menjadi hal yang baru atau informasi yang baru. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah tentang kanker. Jadi potensi dari daun kersen gitu ya sebagai terapi kanker kolorektal. Jadi ini dari teman-teman farmasi ya, ini saya ambil gitu ya, PKMP, P penelitian gitu ya. Jadi ini seperti ini contohnya gitu. Yang pertama, yang kedua ada PKMP lagi, tapi PKM PSH. PSH ini adalah sosial humaniora. Jadi ini dari psikologi. Jadi peran teknologi gitu ya terhadap anak SD dan seterusnya. Dan ini hasil temuannya seperti apa dijabarkan gitu ya. Dan produknya itu ada gitu ya. Kesimpulannya apa, komunikasi antara orang tua gitu ya dengan teknologi ke anak siswa atau anak-anaknya itu seperti apa gitu ya, itu ada. Ini yang pertama ya, PKMP atau penelitian. Kemudian yang kedua, PKM yang kedua adalah PKM kewirausahaan. Jadi timnya adalah 3 sampai dengan 5 mahasiswa. Nah ini adalah apa namanya, jadi kita mengeluarkan produk gitu ya untuk komoditas usaha kita. Dan ini tidak terkait bidang ilmu. Jadi dalam artian tidak terkait bidang ilmu tuh ya tidak berdasarkan penelitian yang memang penelitian gitu ya, tetapi memang kebutuhan pasar itu apa, kemudian kita tunjang dengan data-data sesuai teori. Biasanya seperti itu. Nah, luarannya produk usaha. Selain produk usaha, biasanya nanti kita ditanya oleh reviewer itu ada BEP-nya kapan gitu ya. Nanti terjualnya, keuntungannya berapa dan seterusnya. Dan ini kalau yang tahun kemarin kelompok saya didanai ya untuk PKM kewirausahaan ini, PKMK ini, kemudian disuruh menjabarkan kalau masuk Shopee gimana, kalau masuk Tokopedia itu seperti apa gitu ya. Dan ini bisa dilanjutkan ya teman-teman. Jadi misalnya nih, teman-teman ada ide wirausaha gitu ya, ada ide wirausaha, wah saya pengen bikin ini gitu ya. Kemudian dikumpulkan data-datanya gitu ya, sesuai ilmu, teorinya seperti apa, kemudian kita share, kita bikin produknya gitu ya. Kemudian setelah PKM gitu ya ternyata didanai, kemudian setelah PKM ini mau dilanjutkan ya bisa gitu ya. Jadi sebagai apa namanya ya, sebagai tambahan uang gitu ya, tambahan jajan untuk teman-teman gitu ya, untuk dilanjutkan ya bisa aja gitu. Jadi nggak berhenti sampai dengan di sini. Atau mau dilanjutkan ke arah yang lebih ilmiah lagi, misalnya ikut dilombakan di tempat lain atau HKI, itu juga bisa. Nah, tempat sedang saya coba patenkan yang kemarin lolos itu, saya coba usulkan untuk menjadi HKI. Itu bisa juga gitu ya. Kita next ya, sudah ada 2. Tadi PKMP, ini PKM kewirausahaan. Nah ini contohnya gitu ya. Contohnya ini yang tahun 2019 gitu ya. Platform, jadi mereka bikin aplikasi platform gitu ya. Jual beli gitu ya. Dan pinjam-meminjam buku bekas berbasis online.
Bukuin namanya. Nah, ini buku-buku bekas itu bisa dipinjamkan dan dijual belikan gitu ya secara online. Seperti ini. Jadi idenya adalah mahasiswa yang punya buku tetapi bingung karena numpuk gitu ya, daripada dijual ke tukang loak kok sayang gitu ya. Kemudian dicoba untuk diperjualbelikan dengan platformnya yang mereka buat sendiri. Ini contohnya gitu ya. Ada contoh lain tas gitu ya, multifungsi gitu ya, 4-in-1 gitu ya. Jadi namanya trendy. Jadi selain multifungsi, dia ada pesan inovasi atau motivasinya gitu ya. Di sini dituliskan gitu ya. Jadi bisa pesen gitu ya. Hanya seperti ini idenya, tapi dikonsep secara menarik, dikemas secara menarik, datanya ada, datanya banyak, gitu ya, bisa mendukung penjualan dan produknya itu bisa jadi real, bisa dijual gitu ya, omsetnya 17 juta gitu ya, dengan profitnya 6,9 juta gitu ya, BEP-nya gitu ya. Produknya ini bisa PO gitu ya, pesen-pesen gitu ya, pesen secara motifnya yang beda-beda bisa. Nah ini juga lolos gitu ya, lolos pendanaan. Jadi idenya itu banyak, nggak harus yang sulit atau wow gitu ya. Simple-simple aja, tapi teman-teman bisa mengkonsep secara bagus, kemudian datanya lengkap, diimplementasikannya bagus dan bermanfaat gitu ya. Itu bisa gitu ya. Oke, kita next lagi ya. Yang PKM yang selanjutnya adalah pengabdian masyarakat. Jadi kalau teman-teman suka jadi volunteer gitu ya, kemudian pengen ikutan PKM, ini bisa nyobain yang PKM pengabdian masyarakat. Ini 3 sampai dengan 5 mahasiswa gitu ya. Dan ini solusi iptek tapi mitranya non-profit gitu ya. Dan tidak terkait bidang ilmu, dalam artian boleh campur gitu ya, boleh multidisiplin, boleh tidak gitu ya. Tapi yang penting berdasarkan teori yang ada, kita implementasikan untuk pengabdian masyarakat. Dan ada luarannya produk program juga. Ini contohnya gitu ya, langsung ke contohnya ini. Jadi kita PicoSelf gitu ya, pemanfaatan limbah pinus gitu ya. Ini ya, pemanfaatan limbah pinus gitu menjadi spray sepatu antibakteri. Jadi ini pengembangan gitu ya di Desa Pogalan, Kecamatan Pakis. Nah ini mereka ngambilnya langsung ke pengabdian masyarakatnya. Jadi non-profit ya. Jadi memang kita pemberdayaan masyarakat gitu ya, bukan untuk dijual kembali. Dan produknya ada, produk luarannya. Jadi mungkin teman-teman yang tinggal di daerah gitu ya, bisa lihat kanan kirinya gitu ya. Kira-kira ada produk apa yang belum dimanfaatkan oleh penduduk sekitar, bisa kita manfaatkan. Nah ini bisa menjadi salah satu ide juga. Ini next juga ya, ini yang lain gitu ya, yaitu Educational Improvement Indonesian Culture gitu ya. Jadi mereka bikin gitu ya, sebuah ajakan gitu ya, ajakan untuk mencintai kebudayaannya sendiri gitu ya, dengan permainan-permainan. Jadi bikin ada program tarinya, ada ini ya, permainan-permainan yang membuat mereka itu mencintai dirinya sendiri, monopoli, gitu, mencintai negaranya sendiri maksud saya ya, monopoli dan seterusnya, tapi diberikan bau-bau gitu ya, atau hal-hal yang ada kaitannya dengan budaya Indonesia, sehingga ini ya, meningkatkan kecintaannya terhadap budaya Indonesia. Dan ini ngambilnya adalah di Sekolah Dasar Candirejo Sleman. Ini hal-hal yang simpel-simpel tapi menarik gitu ya, di sekitar kita. Jadi kan kalau anak zaman sekarang itu kan mendengarkan musiknya aja sudah musik orang dewasa, kira-kira gitu ya. Kalau zaman saya dulu kan masih ada ya lagu-lagu apa namanya, anak-anak itu masih ada. Kalau sekarang kan ngikut lagunya orang dewasa semua gitu ya, atau hal-hal yang berbaunya itu sudah dewasa, sehingga ini bisa menjadi salah satu ide juga, mengembangkan gimana sih caranya biar anak-anak itu cinta gitu ya, tetapi masih sesuai umurnya gitu ya. Kira-kira begitu. Kita next. Nah, PKM yang selanjutnya adalah PKM teknologi. Jadi PKMT. Jadi PKMT ini adalah solusi iptek, jadi scientific gitu ya, bagi mitra non-profit. Jadi kita bikin, jadi UKM gitu ya, kita bikin gitu ya, sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Kita bikin produknya, bikin mesinnya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita bantu mereka untuk bisa meningkatkan penjualan mereka ya, tapi untuk kita non-profit gitu ya. Dan lintas bidang itu dianjurkan. Dan luarannya adalah
produk program itu sendiri. Kita contoh langsung gitu ya ke ke posternya. Ini yang pertama ya, ini adalah alat penanam bibit. Jadi kalau petani itu kalau menanam bibit jagung atau bibit itu kan harus membungkuk ya, dan itu kan kalau secara ergonomi itu kan muskuloskeletal ya, MSD. Jadi punggungnya sakit gitu ya, jadi nggak produktif. Jadi yang harusnya lahan itu bisa digarap itu secara efektif efisien, tapi karena masih manual gitu ya, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Padahal kan kalau bisa ya musimnya tanam ya tanam gitu ya, jangan sampai kelewat itu. Nah sehingga mahasiswa menciptakan alat ini gitu ya. Jadi alat ini adalah untuk menanam tapi juga soil cultivation, jadi untuk menggemburkan kira-kira begitu. Jadi hal-hal di sekitar kita gitu ya. Jadi mereka bisa meningkatkan performansi kerja gitu ya. Kemudian profitnya mereka juga meningkat gitu ya. Dan seterusnya. Kita next contoh yang kedua, ini untuk yang tahun kemarin ini lolos gitu ya. Mereka bikin alat ini. Jadi alat untuk smoothing stingray letter. Jadi bikin alat untuk untuk menghaluskan kulit pari. Jadi kan kulit pari itu kan bisa dibuat tas, bisa dibuat dompet gitu ya. Nah, salah satu UKM itu ternyata setelah diteliti gitu ya, setelah kita terjun langsung ke sana, ternyata memang problemnya adalah mereka butuh alat yang bisa menghaluskan itu permukaannya tadi. Nah, sehingga mereka bikin alat ini gitu ya. Nah, ini kerjasama dengan teknik mesin waktu itu. Mahasiswa teknik industri, teknik mesin itu kolaborasi untuk bikin ini. Karena kan menghitung performansi kerjanya, produktivitasnya dari teknik industrinya gitu ya. Kemudian alatnya, cara bikin alatnya, kemudian desain alatnya seperti apa, itu dari teknik mesinnya. Jadi kolaborasi multidisiplin. Sehingga setelah dibuat seperti itu ya, produk cacatnya turun gitu ya. Kemudian peningkatan profit juga dari mereka gitu. Kira-kira begitu. Oke, ini untuk PKM-T, teknologi. T itu teknologi. Kita lanjut gitu ya. Ada yang lain adalah PKM Karsa Cipta. PKM Karsa Cipta ini adalah konstruksi karsa yang fungsional. Jadi kita mendesain sebuah alat yang bisa langsung dipakai, fungsional untuk diri kita. Jadi bukan yang ranahnya besar gitu ya. Kalau tadi kan teknologi kan besar, alatnya itu besar. Kalau ini memang bisa langsung kita implementasikan. Jadi teknologinya ke arah seperti itu gitu ya. Dan bisa dibawa kemana-mana ya, fleksibel. Nah ini contohnya Porwaf PF gitu ya, ini PKMKC untuk tahun kemarin 2019. Jadi mereka itu bikin alat portable gitu ya, teknologi pengolahan air minum darurat bagi relawan di lokasi bencana. Jadi alatnya portable, bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Nah, ini dari teknik lingkungan, kemarin bikin ini masuk lolos di PIMNAS 2019. Jadi alat penjernih air gitu ya, tapi yang portable bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau relawan kan kalau di lokasi bencana itu kan ya mereka harus menjaga kesehatan mereka sendiri gitu ya, baru bisa bantuin orang kira-kira gitu. Nah kesulitannya itu biasanya menemukan air gitu ya, air minum. Jadi air minum di sana biasanya kurang, sehingga alat ini diciptakan gitu ya. Oke, kita next. Nah yang lain gitu ya, ini adalah alat pencegah tindak kejahatan bagi penderita tunawicara. Jadi orang-orang yang tunawicara itu bisa menggunakan alat ini gitu ya untuk ya minta tolong kira-kira begitu. Jadi dipasang di jari gitu ya. Dan ini dari teknik elektro. Jadi elektro yang menciptakannya gitu ya. Jadi kalau kita pakai alat ini gitu ya, kemudian kita butuh bantuan dan seterusnya, itu berbunyi kira-kira begitu. Seperti itu untuk yang PKM KC gitu ya. Kita next untuk PKM selanjutnya. PKM selanjutnya adalah PKM artikel ilmiah. Ini ada 3 mahasiswa gitu ya, yang biasanya berisi atau adanya dari kegiatan mahasiswa sendiri. Jadi kegiatan akademik kemudian dibuatkan artikel ilmiahnya. Jadi biasanya yang masuk ke sini itu yang berbasis lab ya. Jadi ada hubungannya dengan artikel-artikel ilmiah, atau tidak lab juga nggak apa-apa, tapi ada artikel-artikel ilmiah. Dan
lintas bidang itu dianjurkan. Luarannya di artikel ilmiah gitu ya, insentifnya 3 juta. Jadi sesuai tabel yang tadi saya berikan, sebelah kirinya itu ada pendanaan yang akan kita terima gitu ya. Dan nanti kita back aja kalau misalnya ada pertanyaan arahnya insentif, mungkin nanti saya kembali ke sana gitu ya. Jadi ini PKM artikel ilmiah. Kita next dulu gitu ya. Nah, kebetulan dari kampus kami gitu ya, itu belum pernah ada contoh gitu ya untuk yang artikel ilmiah gitu ya, untuk tembus ke apa namanya, ke PIMNAS, atau mungkin saya yang kurang tahu gitu ya, atau saya yang kurang paham gitu, karena saya belum mendapatkan contohnya dari yang univ saya gitu, sehingga saya memberikan contoh dari yang IPB gitu ya, IPB. Jadi IPB ini ada beberapa repositori gitu ya, jadi database mereka untuk PKM artikel ilmiah, jadi mereka tuh sudah mendatabase gitu ya, PKM AI apa saja yang masuk atau lolos ke PIMNAS. Jadi ada formulasi produk, sosis, keong gitu ya, dan seterusnya sampai dengan ini ada potensi limbah. Nanti teman-teman bisa buka ya di sini kalau ada yang tertarik ya ke arah artikel ilmiah, bisa dicari di link tersebut gitu ya. Ini saya ambil dari IPB. Oke, kita next. Kemudian ada PKM gagasan tertulis gitu ya, terdiri dari 3 mahasiswa gitu ya. Nah, karya tulis ini berupa konsep, jadi konsep perubahan di masa depan, tapi jaraknya tidak terlalu jauh ya. Jadi misalnya kita itu membayangkan 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu akan ada teknologi yang seperti itu. Jadi memang akan bisa diimplementasikan, tapi jarak waktunya itu agak lebih panjang, jadi sekitar 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu ya. Dan dia memang tidak terkait bidang ilmu, jadi maksudnya tidak terkait bidang ilmu itu bukan sesuatu hal yang dari penelitian gitu ya, tapi dari permasalahan sekitar juga bisa diintegrasikan dengan teori yang ada, kira-kira begitu. Dan ini luarannya adalah artikel ilmiah membuat konsep pengembangan, jadi pengembangannya seperti apa, dan ada insentifnya juga. Pengembangannya seperti apa. Jadi kalau kelompok saya untuk tahun 2019 kemarin PIMNAS-nya itu yang lolos ya ini GT, nanti di belakang ada contohnya dari bimbingan saya gitu ya. Kita next dulu. Nah, untuk contoh yang lain ini adalah DOM. Jadi mereka membuat DOM gitu ya untuk co-housing gitu. Seperti apa? Nah, walaupun masih berupa konsep, jadi masih metode perancangan gitu ya, masih rancangan, tapi memang akan bisa diaplikasikan. Beberapa kemarin waktu yang GT itu di PIMNAS itu ada yang bikin mereka itu housing tapi di atas laut dan seterusnya. Jadi laut gitu ya, sudah bisa bikin rumah di sana. Tapi memang dengan fasilitas yang air bersih ada dan seterusnya gitu ya, bukan hanya sekedar mengapung saja. Itu juga ada. Kemudian ada juga yang tema populer atau judul populer itu biasanya bikin ini loh, tembok. Jadi kan kita kan tsunami nih ya, negara kepulauan itu banyak banget biasanya, terus bikin gimana caranya tembok itu bisa naik dengan sendirinya gitu ya, untuk mencegah tsunami itu juga ada, tapi itu sudah sangat banyak. Nah, cuman harus dipikirkan apakah memang bisa terlaksana gitu ya, sekitar 5-10 tahun ke depan. Jadi bukan sesuatu hal yang kita hanya menghayal gitu ya, walaupun sekedar konsep gitu ya, tapi memang harus bisa kira-kira diimplementasikan gitu. Kita next dulu. Oke, untuk yang selanjutnya adalah PKM gagasan futuristik konstruktif gitu ya. Jadi ini adalah kaitannya dengan isu nasional. Jadi isu nasional ya adalah, jadi gimana caranya kita itu bisa menangkap isu yang ada di sekitar kita, kemudian kita memberikan solusi gitu ya. Jadi solusi yang ada itu bukan kita buat produknya, tapi kita buat berupa laporan dan video YouTube. Jadi ada insentifnya juga gitu ya, sebesar 4 juta. Nah ini contohnya, nah saya dari kampus gitu ya belum mendapatkan contohnya gitu ya, dari UNIF belum mendapatkan contohnya, ini saya ambil dari Undip. Jadi Undip ini lolos ya, PIMNAS tahun 2019, jadi masuk di pendanaan 2019 tentang DISAS VR. Jadi mereka ini adalah membuat sistem pendidikan bencana berbasis virtual reality untuk solusi ketahanan bencana di Indonesia. Jadi kita itu kan dari program pemerintah itu kan bagaimana kita itu bisa ini ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 17 ini kita menurun
dari segi nasional itu menurun. Jadi menghapus kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya ya. Nah, ini mengambil tema tersebut, tapi untuk ranah pendidikan kebencanaan. Karena kan biasanya kalau yang namanya bencana itu kan, kalau kita orang Indonesia karena memang imannya itu kuat gitu ya terhadap Tuhan, biasanya ya qadarullah gitu, memang takdirnya gitu kan. Biasanya kan seperti itu. Tapi kan bukan hanya sekedar takdir, kira-kira kan begitu ya. Harus ada mencegahnya itu seperti apa. Jadi kalau sudah ada bencana itu kita siap, kira-kira begitu. Dan kalau kita bikin simulasi itu kan mahal ya. Dalam artian simulasi secara realnya itu kan mahal. Jadi kalau dulu misalnya kayak contoh mudahnya dulu waktu saya kerja di kantor gitu ya, masih kerja di kantor itu kan biasanya setahun sekali itu ada yang namanya simulasi kebakaran. Dan itu biaya yang dikeluarkan banyak. Jadi harus ada skenario, manggil pemadam kebakaran, manggil polisi gitu ya. Kemudian dari lantai 1 sampai dengan lantai 15 itu harus pasang sirine, alarm, dan seterusnya. Itu mahal biayanya. Sehingga dari situlah, makanya ini dari Undip berbasisnya virtual. Jadi kita pakai alat untuk pendidikan kebencanaan secara virtual reality. Jadi mereka bikin seolah-olah environment virtualnya itu adalah terjadi bencana. Dan apa saja yang harus kita lakukan dan kita siapkan. Misalnya ransel, yang dimasukin di ransel itu apa gitu ya. Makanankah, beraskah, atau ijazahkah? Ya, jadi udah S1 nih Bu saya, biar nggak hilang ijazahnya ya, bisa juga gitu ya, tergantung dari kemampuan Anda untuk solusi kebencanaan itu seperti apa. Nah ini di pendidikan itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini saya ambil dari web ini. Kemudian kalau mau lihat, bisa lihat di sini gitu ya. Jadi banyak ide. Kita next dulu. Nah, kriteria penilaiannya tadi sudah dibahas semua, ada 8 kategori PKM gitu ya. Kriteria penilaiannya itu dinilainya seperti ini. Jadi 0,3 dikalikan NP, nilai proposal. Jadi proposal itu makanya kenapa kok harus dipikirkan secara matang gitu ya, nggak cuman ibaratnya menghayal gitu ya, tapi harus bisa diimplementasikan. Nah, ini karena ada kaitannya dengan nilainya ini, 0,3 dikalikan NP. Kemudian ditambahkan 0,2 dikalikan NLK. NLK itu nilai laporan kemajuan. Jadi nilai laporan kemajuan ini yang akan Anda presentasikan sewaktu Monef. Jadi saya sudah melakukan apa nih, dari turunnya dana sampai dengan saya Monef, outputnya yang sudah saya bisa hasilkan itu apa? Dan apa yang kendalanya apa, dan apa yang bisa saya lakukan untuk kendala seperti itu. Nah, itu Anda cantumkan semua. Nah, kemudian Anda presentasi di Monef. Nah, pas di Monef itu dapat nilai lah sini, dikalikan 0,5. Nah, ini baru nilai akhir Anda. Nah, inilah yang akan menentukan penilaiannya ke Timnas. Jadi dari nilai itu, kira-kira begitu. Oke, sudah ya dari kriteria penilaian. Kita next lagi gitu ya. Nah, tips dan triknya. Tips dan triknya itu seperti apa, Bu? Kok bisa ketemu ide-ide yang seperti itu gitu ya. Nah, sebelum ke arah sana gitu ya. Sebelum ke arah sana, tips dan trik dulu untuk masalah teman-teman lolos ke Timnas. Jadi untuk lolos ke Timnas gitu ya, teman-teman harus perhatikan formatnya. Jadi format itu memang sesuai dengan panduannya gitu ya. Yang kedua, judulnya menarik. Jadi bikin judul itu harus menarik ya, eye catching, jangan terlalu kaku-kaku atau rigid, tapi gimana caranya bikin orang tuh, oh ini judulnya menarik nih, kemudian mau baca. Jadi reviewer itu benar-benar mau baca keseluruhan. Jadi judulnya yang menarik gitu ya. Kemudian idenya gitu ya. Kalau judulnya menarik ya idenya harus kreatif dan unik. Ya. Kemudian yang keempat, harus bisa diimplementasikan dan bermanfaat. Jadi teman-teman bikin sesuatu itu harus ada manfaatnya. Jangan sampai hanya bisa diimplementasikan tapi tidak bermanfaat. Kira-kira begitu. Walaupun Anda itu nanti ngambilnya PKM kewirausahaan misalnya, pengen dijual lagi gitu ya, tapi tetap harus bermanfaat. Jadi produk Anda itu memang sebagai produk yang mensolusikan dari masalah yang sekarang ada. Jadi bukan serta-merta hanya, oh ini bisa dibuat kok Bu, bukan hanya itu, tapi memang bermanfaat. Dan jangan lupa, waktu Anda mengerjakan, itu memang problemnya itu nyata, real, ada masalahnya, dan ada datanya. Jadi data itu bukan hanya by Anda observasi, tapi memang ada data realnya, by angka. Jadi silakan
cari gitu ya. Datanya itu ada, problemnya itu berdasarkan ya angka-angka tersebut memang ada. Kita cari pun ada. Jadi jangan cuman pas ditanya, pas di review internal misalnya habis masukin proposal, kemudian ditanya, ini datanya mana, problemnya apa? Oh, ini problemnya saya sendiri, Pak Bu, nggak boleh gitu ya. Tapi memang real ada datanya. Anda cari di BPS, kemudian Anda cari di Tokopedia misalnya, dan seterusnya itu ada problemnya itu gitu ya, dan datanya ada. Jadi kita berbicara by data ya, karena kan kita akademisi ya, jadi semuanya by data, nggak boleh by asumsi. Asumsi saya begini itu nggak boleh, jadi harus by data. Kira-kira begitu. Nah, idenya dari mana gitu ya? Idenya sebenarnya bisa dari kegiatannya teman-teman sehari-hari atau hobi. Jadi paling gampang itu kalau kita pengen melakukan sesuatu hal itu adalah hal yang kita sukai dulu. Misalnya hobi. Mahasiswa tuh banyak banget ngambil ide itu biasanya dari hobi. Contoh hobi naik gunung. Ya caranya gimana bikin tas kalau naik gunung itu nggak berat atau biar pemerataan bebannya itu seimbang. Atau gimana caranya bikin tenda itu biar nggak hipotermia dan seterusnya. Itu ada juga ya kemarin yang mengajukan tema itu. Jadi memang dari hobi atau aktivitas kita sehari-hari lah gitu ya. Kemudian bisa brainstorming, sightseeing, jalan-jalan gitu ya kira-kira. Jalan-jalan lihat Anda kalau jalan-jalan gitu ya malam minggu itu jangan sekedar malam minggu gitu ya. Menjelang PKM ini jangan cuma sekedar malam minggu, jalan-jalan ke tempat yang bisa memberikan Anda ide. Jadi misalnya nih ke mall, pergi ke mall, sempatkanlah ke Informa. Saya sebut merek nggak apa-apa ya, Informa atau S Hardware. Kemudian Anda lihat produknya, tanya ke yang jual di sana gitu ya. Ini alatnya nanti kira-kira seperti apa. Kemudian Anda cek ada kekurangan nggak ya dari produk tersebut gitu ya. Sehingga nanti jatuhnya ke product knowledge. Jadi Anda bisa ke arah sana. Jadi cari ide itu nggak sekedar cuman dari perpus, Anda perpus itu kuno ya. Jadi cara cari ide hanya melalui perpustakaan itu kuno. Jadi silakan Anda tuh jalan-jalan gitu ya, sambil lihat sekitar apa sih yang kurang gitu ya. Kemudian Anda tahu pengetahuan Anda tahu gitu ya tentang produk tersebut gitu ya. Kemudian Anda lihat yang kurang apa dan Anda benchmarking-kan. Jadi sudah ada produk nih, produk X gitu ya. Anda bandingkan dengan produk Y yang sejenis. Produknya tuh sama, fungsinya sama gitu ya. Tapi beda merek misalnya, itu Anda bandingkan, itu bisa. Kemudian yang si X ini begini, yang si Y ini begini, Bu. Ya udah, kira-kira ada solusi nggak dari kita? Coba cari datanya. Kekurangannya apa sih kalau alat seperti itu gitu ya? Atau masalah yang kita gunakan, misalnya produknya itu potong rumput. Mesin potong rumput misalnya, mesin potong rumput. Ada solusi, ada masalah apa sih di mesin pemotong rumput gitu ya, secara manual misalnya. Kemudian Anda jalan-jalan ke Informa, jalan-jalan ke S Hardware misalnya. Kemudian Anda lihat ada produk X dan Y gitu ya, sama-sama potong rumput gitu ya. Kekurangannya apa? Nah, kemudian kita bisa ngasih solusi apa? Berdasarkan data tadi juga ya, data di awal gitu ya, masalahnya apa. Itu bisa Anda gunakan ide-ide seperti itu. Atau trending. Jadi Anda bisa cek di Twitter gitu ya, atau Instagram, Google Trends, News, berita gitu ya. Lagi hits apa sih kira-kira gitu ya. Ada berita apa sih yang terbaru itu biasanya teman-teman cepat ya. Kalau ada produk baru itu biasanya terus cepat teman-teman. Itu bisa lihat dari Twitter, Instagram, Google Trends. Ya coba nanti buka gitu ya. Cara lihat Google Trends itu seperti apa. Itu bisa dilihat dari situ. Atau berita-berita yang ada nih. Jadi berita dari teman-teman atau dari bukadetik.com gitu ya. Asal jangan berita gibahan ya. Kalau berita gibahan nggak boleh gitu ya. Jadi silakan cari berita-berita yang ada. Kira-kira apa sih yang bisa teman-teman solusikan dari masalah tersebut gitu ya yang diberitakan. Contoh misalnya kebakaran hutan. Jadi dulu kan waktu zaman pemerintahan sebelumnya itu kan banyak berita gitu ya tentang kebakaran hutan dan seterusnya. Itu kemudian ada mahasiswa kami gitu ya membuat jadi alat gitu ya untuk cara mendeteksi kebakaran dan seterusnya itu juga bisa. Jadi itu dari news gitu ya. Oke, next ya. Mind mapping. Jadi mind mapping ini lebih ke arah Anda mencoba pola pikir Anda gitu ya secara mind mapping. Jadi ada sesuatu hal kemudian Anda
buat mind mappingnya. Mind mapping itu apa nanti ya, di belakang ada. Atau teman-teman suka baca buku, memang kutu buku gitu ya, sukanya ke perpus gitu ya, nggak apa-apa, boleh juga gitu ya. Cari buku, jurnal, atau artikel tentang hal-hal tersebut juga boleh itu ya. Jadi banyak ide. Jadi yang biasanya, Bu, saya tuh pengen ikut PKM, tapi saya nggak suka baca buku misalnya ya. Ya kita paksa, tapi bukan dengan cara yang kaku. Jadi nggak boleh, kamu nggak boleh kalau kayak gitu enggak gitu ya. Tapi cari cara dulu. Jadi ya udah Mas, coba jalan-jalan dulu. Saya biasanya begitu. Atau kamu hobinya apa nih gitu? Coba cari masalah, ada nggak dari hobimu yang kira-kira bermasalah gitu ya, dalam tanda kutip perlu peningkatan kualitas misalnya. Nah, dari situ kita arahkan kemudian, oh masalah itu ya, coba baca buku ini, coba baca teori ini gitu ya. Jadi kita arahkannya smooth gitu ya. Kira-kira begitu. Kita next gitu ya. Nah ini yang contoh yang tadi saya bilang. Jadi ada lagi hobi sepeda ya. Sekarang itu kan di mana-mana penjualan sepeda itu kan meningkat sampai dengan 300%. Nah itu sebenarnya juga bisa jadi ide gitu ya. Jadi ternyata permasalahan yang sekarang banyak itu untuk pesepeda gitu ya, yang hobi sepeda adalah sakit gitu ya. Jadi pantatnya itu sakit. Ini keras gitu ya. Kemudian pegal-pegal karena kan banyak orang itu nggak tahu jenis sepeda yang harus mereka beli sesuai dengan antropometrinya atau apa namanya ya, struktur tubuhnya mereka gitu ya. Jadi beli itu kadang biasanya hanya sekedar keren gitu ya. Oh mereknya bagus, Brompton gitu ya, mahal gitu ya, biar gengsinya naik. Padahal kan kalau beli barang itu kan kita seharusnya tidak seperti itu gitu ya, tapi disesuaikan dengan memang fungsinya untuk kita sendiri gitu ya, sesuai nggak sih dengan kita, jangan sampai beli sesuatu tapi nggak sesuai, nah itu akan menimbulkan masalah. Nah sekarang banyak banget nih yang hobinya naik sepeda itu masalahnya ya timbulnya satu persatu itu banyak, sehingga teman-teman bisa nih cari ide di situ seperti itu gitu ya. Atau contoh lain nih, ada mbak botol minum di sini gitu ya, ya kalau mbak kalau jatuh gitu ya, bisa bikin alat kira-kira untuk nampung air minum atau barang gitu ya waktu kita naik sepeda, itu caranya gimana, tapi juga nggak berat dan sebagainya, itu bisa. Oh ini yang tadi saya sampaikan gitu ya, hobinya naik gunung gitu ya, bisa bawa tasnya gimana nih biar nggak terlalu berat, apalagi kalau perempuan, misalnya perempuan saya pengen nyoba naik gunung gitu ya, ya coba bikin alat gitu ya, atau tas atau benda atau apa yang bisa membantu pendaki itu naik gunung dengan mudah gitu ya, terbantu gitu. Apa alatnya kira-kira gitu ya. Atau kalau sudah sampai di atas gitu ya, biar nggak hipotermia itu caranya seperti apa. Atau air gitu ya, apa namanya, air minum gitu ya. Jadi bentuknya bukan berupa literan lagi, tapi kan ada yang sekarang tuh fleksibel ya, bisa dilipat, itu juga ada, sudah dijual ya. Tapi kalau itu ya, itu juga sebenarnya permasalahan dari hal-hal ini gitu ya. Kita next ya. Contoh lain nih yang tadi saya cerita juga ya, kebakaran. Jadi dari kebakaran kemudian membuat produk gitu ya untuk alarm atau tanda bahaya kebakaran itu seperti apa gitu ya di awal gitu ya. Jadi pas nanti terjadinya kebakaran karena memang panas, cuacanya panas, itu tidak terjadi gitu ya. Nah, ini cara kerjanya, konsepnya, sistemnya itu seperti apa. Nah ini bisa dibuat juga. Atau banjir dan seterusnya gitu ya. Dan tadi yang saya jelaskan juga product knowledge ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya produk, teman-teman tahu tentang produk itu fungsinya apa, cara membuatnya, atau cara apa namanya, pakainya itu seperti apa gitu ya. Nah itu teman-teman akan tahu dan di benchmarking gitu ya, cara pakai yang ini dan cara pakai yang itu gitu ya. Kemudian kita bikin yang baru nih gitu, karena keduanya ada masalah dan seterusnya. Itu bisa ya di Hardware atau di Informa gitu ya, atau Google Trends ya, produk bisnis ya. Jadi banyak hal yang bisa teman-teman cari gitu ya. Idenya itu banyak, di mana-mana ada. Nah, atau ini Instagram Trends, atau ini Instagram atau Twitter gitu ya. Atau ini dari TikTok ya. Jadi TikTok itu juga ternyata bisa gitu ya. Jadi kalau teman-teman ikuti gitu ya, ada influencer yang kira-kira berpengaruh gitu ya. Dia memberikan pengetahuan tentang sesuatu, itu teman-teman bisa cek, bisa lihat. Jadi sosmed itu nggak seluruhnya buruk gitu ya, tapi bisa kita ambil yang bagus-bagusnya. Teman-teman follow aja yang bagus-bagus gitu ya, untuk ide gitu, itu bisa dilihat dia itu kira-kira berbicara tentang apa, kemudian ada masalah apa, kita cari, kita searching gitu ya, itu bisa. Atau ini self-care and mental health awareness, itu juga bisa.
bikin aplikasi dan seterusnya tentang mental health awareness itu juga bisa, dan seterusnya. Jadi banyak ya. Ya teman-teman bisa cek di dua website ini gitu ya. Kita next dulu. Nah ini yang tadi saya bilang mind mapping. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman nih masih kan biasanya kalau mahasiswa baru itu kan pemikirannya itu masih belum masih belum urut ya, dalam artian tuh dari A ke B kemudian ke C itu masih belum urut. Jadi kadang-kadang itu loncat gitu loh, loncat jalur. Jadi bingung arahnya kemana. Nah teman-teman bisa coba belajar. Jadi cara menata gitu ya, menata konsep dalam pemikiran Anda gitu ya. Ini teman-teman bisa belajar dengan cara main-main. Jadi misalnya sudah punya ide ya, contoh misalnya ini tentang cuaca sih, bisa dibagi gitu ya. Dari cuaca di Hong Kong atau di Indonesia ini biasanya kalau musim hujan atau musim kemarau itu apa aja sih yang kaitannya dengan itu gitu ya. Kalau di summer in Hong Kong ini biasanya ada food, biasanya kan foodnya beda. Jadi makanan di musim panas, musim gugur, musim dingin kan beda-beda karena kan panennya beda-beda ya tiap musim. Nah ini kaitannya dengan itu. Atau nanti cuacanya kira-kira seperti apa, aktivitas yang bisa dilakukan di musim panas itu seperti apa gitu ya. Jadi cari hal yang terkait gitu ya dengan ide paling besar Anda gitu ya. Kemudian Anda breakdown-kan lagi kira-kira begitu. Nah sehingga sebenarnya mind mapping ini mengkategorikan, kalau kita ibaratkan seorang ibu gitu ya, ibu Anda di rumah atau ibu dosen di rumah gitu ya, sebenarnya hanya mengkategorikan berbagai macam pakaian. Jadi mau dikategorikan berdasarkan warna kah? Ya, warna kah? Atau dari berdasarkan lengan pendek, lengan panjang kah? Gitu ya, lengan pendek atau lengan panjang, kira-kira begitu. Dan seterusnya. Jadi kita hanya membagi ke sub-sub ide tertentu gitu ya, tergantung Anda membaginya seperti apa. Itu bisa menjadi salah satu cara Anda untuk belajar gitu ya. Jadi konsep itu tidak sekedar konsep, tapi dari konsep itu apa saja yang harus Anda lakukan, itu bisa di breakdown lagi ke bawah. Ya, breakdown itu seperti ini, pohon-pohon seperti ini gitu ya, kira-kira begitu. Nah ini tadi nyari lewat Google, jadi Anda bisa nih, sepatu yang keluar pertama apa, misalnya Nike, dan seterusnya, itu bisa Anda cari gitu ya. Dan jangan sampai Anda itu membuat produk, ya, Anda membuat produk atau usulan itu jangan sampai sama dengan yang sudah ada di pasaran. Nah, itu tidak boleh. Jadi jangan lupa Anda cross-check ide Anda itu sebenarnya sudah ada di pasaran atau belum. Karena banyak kasus juga terjadi, wah idenya kayaknya brilian, bagus gitu ya. Tapi setelah dicek di Google, itu ternyata sudah ada yang jual. Di Shopee sudah ada yang jual gitu ya. Jadi itu tidak boleh. Jadi kita bikin produk itu tidak boleh ada di pasaran, jangan sampailah itu di pasaran itu ada. Jadi memang murni itu ide Anda ada masalah di situ, kemudian Anda solusikan dan Anda keluaran produknya itu memang ada gitu ya, bisa diimplementasikan dan bermanfaat, kira-kira begitu. Kita next dulu. Di contoh yang lain, Anda mungkin bisa buka Google Scholar gitu ya, jurnal atau proceeding gitu ya, atau artikel-artikel gitu. Anda bisa baca-baca dari sini. Misalnya Anda sudah mahasiswa senior gitu ya, sekalian cari ide buat TA-nya gitu ya, atau judul KP-nya, atau pengen magang gitu ya. Sekalian cari gitu ya, yang ilmiah untuk bekal Anda bikin proposal penelitian atau TA itu juga bisa dari sini gitu. Jadi sekali dayung dua pulau terlampaui gitu ya. Jadi itu cara efektif. Biasanya seperti itu. Bisa pakai cara ini juga. Jadi nanti silakan buka Google Scholar, kemudian Anda ketikkan atau cari gitu ya, apa sih yang kira-kira menarik gitu atau sudah diteliti gitu tuh apa gitu ya. Kemudian kira-kira kalau di sekitar saya ada nggak ya yang kira-kira sama seperti itu gitu ya. Masalahnya ada nggak ya gitu. Itu bisa cari ide seperti itu. Nah ini contoh dari saya gitu ya untuk proposal yang didanai tahun 2019 dan 2020 gitu ya. Yang pertama, jadi Geosemar. Jadi ini adalah terinspirasi dari teman mahasiswa gitu ya. Mahasiswa saya ini kebetulan suka jalan-jalan gitu ya. Kemudian kalau lewat daerah kota itu kan daerahnya padat ya. Sungai, jadi di bantaran sungai gitu. Kemudian sudah ada rumah-rumah padat gitu ya. Dan itu ada pengurangan
ruang terbuka hijau. Jadi ternyata kita itu ruang terbuka hijaunya di Jogja itu sudah turun gitu ya. Ini ada 3 orang, Aceh, Ahmad, dan Zaki, ini dari teknik arsitek waktu itu. Jadi membantu kita untuk masalah pendesainan untuk arsiteknya seperti apa. Nah ini contohnya, jadi waktu dia jalan-jalan gitu ya, kok nggak ada hijau-hijauan gitu ya, nggak ada pohon, nggak ada apa. Kemudian dia searching gitu ya, ceritanya searching gitu ya, di kota Jogja gitu. Ternyata ada penurunan lahan hijau dan didominasi lahan terbangun gitu ya. Dan itu penurunan 18% gitu ya. Jadi dari 32 sampai sekarang itu tinggal 18% gitu ya, lahan hijaunya gitu ya. Dan didominasi oleh lahan terbangun. Nah kemudian dia itu membuat Sungai Winomo sebagai sampel percontohan. Kenapa? Karena di sana itu sudah ada komunitas-komunitas tertentu. Jadi ada komunitas Winomo asli gitu ya. Jadi akan mempermudah kita untuk komunikasi lebih lanjut waktu itu gitu ya. Dan ini sungai percontohannya gitu ya. Jadi karena sudah ada komunitas, juga sudah ada penataan gitu ya. Jadi di bantaran sungai itu sudah ada penataan rumah waktu itu. Dan sudah ada memiliki tanggul. Jadi waktu itu kita mau bikin geosemar itu, jadi semacam ruang terbuka hijau tambahan gitu ya, di atas sungai. Ya, di atas sungai, ini sungainya ini. Jadi ini ya, dan bisa digunakan untuk ya warga sekitar gitu ya, untuk menikmati sore harinya gitu ya, atau untuk jualan, abang-abang tukang bakso, tukang siomay jualan. Jadi bisa menambah penghasilan juga gitu ya. Kenapa? Karena ternyata dekat dengan parkiran Ngaben. Jadi hanya 150 meter waktu itu. Nah, seperti ini. Jadi konsep pemanfaatan ruang gitu ya, di atas sungai dengan potensi peningkatan persentase ruang terbuka hijau gitu ya, di daerah perkotaan dan berdampak positif. Jadi kita sudah ambil sampel contoh di Bandung waktu itu. Kalau Anda pernah ke Bandung, itu di suatu jalan, saya lupa ya jalan mana, jadi waktu itu banyak pertokoan dan banyak mall daerah situ. Nah itu dibuatkan oleh, waktu itu kalau nggak salah masih Pak Ridwan Kamil ya, itu dibuatkan jembatan gitu ya, tapi di situ selain hijau-hijauan dari pot dan sebagainya gitu ya, tapi juga ada orang-orang jualan di situ. Jadi yang di bawah itu arus lalu lintas tetap lancar, orang-orang juga tetap bisa jalan-jalan gitu ya, menikmati sore, ruang terbuka hijaunya juga ada tambahan gitu ya. Nah itu ada, jadi ada datanya juga bahwa memang meningkatkan. Ya, ada area taman dan seterusnya. Ada panel surya juga, jadi kita waktu itu bikinkan konsep panel surya, sudah kita hitung juga dengan kotak PLN yang ada di sekitar sana gitu ya, kira-kira mampu nggak menerima daya dari surya panel kita gitu ya. Ini adalah videonya, video singkat gitu ya. Tadi gitu ya, kita bisa lihat ada banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita bikin area tambahan gitu ya. Selain untuk meningkatkan ruang terbuka hijau gitu ya, teman-teman juga di situ bisa tahu ada surya panel, kemudian ada panggung. Jadi kalau misalnya ada kesenian daerah atau warga nih ingin menunjukkan atau menampilkan sesuatu, bisa di situ. Jadi banyak aktivitas yang bisa kita pakai di situ gitu ya, atau kita gunakan nih fasilitas di situ. Nah ini dulu lolos sampai dengan Timnas, tapi sayangnya belum menang gitu ya. Kita next
Ini contoh yang kedua untuk tahun ini gitu ya, pendanaan tahun ini, tapi belum lolos PIMNAS kalau yang ini ya. Jadi waktu ini adalah idenya itu dari tukang Gojek atau dari kecelakaan yang sering terjadi. Jadi biasanya kalau naik motor itu kan kita seringnya kalau pakai Google Maps tuh kita ngeluarin HP, kita lihat gitu ya. Kalau enggak tukang Gojek itu biasanya di sepeda motornya itu di depan di dashboard motor itu ditaruh alat gitu ya untuk nempelin HP-nya gitu ya. Tapi ternyata itu bikin nggak fokus juga, nggak konsen, dan kecelakaan itu banyak terjadi. Nah, sehingga kita lakukan ini, kita memberikan inovasi portable. Ini PKMKC ya, kalau yang tadi, yang Geosmart tadi adalah PKMGT, gagasan terpadu. Jadi teknologinya 5-10 tahun ke depan itu bisa dipakai itu gitu ya. Tapi kalau PKMKC itu bisa kita langsung pakai, saat itu juga kalau misalnya sudah terimplementasi, kita pakai langsung bisa. Ini solusi untuk bernavigasi dengan aman. Ini teknik industri semua kebetulan ya, tapi yang ini masih baru angkatan 2019 waktu itu dia. 2019 ya, dia angkatan 2019 Mbak Feby ini. Yang lainnya ini angkatan 2017, yang ini angkatan 2018. Oke, kita next ya. Latar belakangnya ini, jadi ada kecelakaan gitu ya. Jadi ponsel itu menjadi salah satu penyebab. Jadi banyak yang kemudian waktu Google Maps, buka Google Maps itu kita lihat kan karena kan kalau naik motor kan nggak dengar ya kecuali pakai headset. Tapi kan kalau Anda pakai headset kan juga mengurangi kewaspadaan. Jadi kalau ada suara apa namanya klakson mobil atau motor dari belakang atau dari mana kan nggak kedengeran ya kalau pakai headset ya. Tapi kalau Anda nggak pakai headset, si Google Map-nya ngomong apa kan nggak kelihatan. Misalnya 300 meter lagi belok kanan, 300 meter lagi belok kiri, itu kan nggak kedengeran ya. Nah, makanya kita menciptakan alat ini. Nah, ini data-datanya ada gitu ya. Jadi menghadirkan produk alat bantu navigasi. Jadi pengendara akan diarahkan tanpa melihat smartphone gitu ya. Jadi instalasi alat ini. Nah, ini ada videonya juga gitu ya. Langsung aja mungkin videonya secara singkat. Otonav. Sebagai kebutuhan alat bantu bagi pengendara motor dalam melakukan kegiatan navigasi dan komunikasi tanpa mengurangi konsentrasi untuk meminimalisir kecelakaan yang diakibatkan oleh faktor manusia. Bagaimana cara kerja alat ini? Bluetooth pasif pada alat navigasi akan terkoneksi dengan alat speaker dan mic. Kemudian, Bluetooth aktif di alat navigasi akan terkoneksi dengan smartphone. Terdapat Google Maps API Arduino yang akan mengubah data output dari Google Maps berupa suara dan arah ke Otonav, di mana audio akan muncul pada alat speaker dan mic, dan tanda arah akan muncul pada alat navigasi. Untuk menggunakan alat ini tentunya sangat mudah. Pertama-tama, nyalakan Otonav. Skip ya, jadi kira-kira begitu. Jadi alat ini memang mengintegrasikan antara Google Maps Anda gitu ya dengan suaranya, tapi dijadikan atau dirubah menjadi tanda cahaya gitu ya. Yang namanya Otonav ini. Jadi Anda akan tahu kapan belok kanan, kapan belok kiri tanpa harus melihat HP Anda gitu ya, tanpa harus melihat lagi secara detail. Apalagi kan kalau HP itu kan Google Maps-nya kecil banget ya. Jadi nggak kelihatan pasti kalau pas kita naik motor. Soalnya Anda berhenti, megang HP-nya lihat gitu ya. Tapi kan dia berkali-kali harus berhenti gitu. Nah, ini alat ini membantu itu. Kita next dulu. Ini adalah yang kedua gitu ya. Yang ketiga, mohon maaf. Ini adalah penelitian yang lolos ya, pendanaan tahun ini gitu ya. Nah, teman-teman ini waktu itu lihat adiknya gitu ya, terus teman-temannya naik angkot gitu ya ke sekolah atau pergi ke sekolah, itu bawa tasnya itu terlalu berat. Jadi zaman sekarang kan anak SD kan bawa bukunya banyak gitu ya kira-kira.
Kemudian mereka mensolusikan gitu ya dari masalah tadi ya yang di sebelumnya, karena ada suaranya saya takutnya kurang jelas gitu ya. Jadi ada masalah, ternyata anak segitu, zaman segitu gitu ya, zaman anak-anak SD gitu ya, walaupun masih SD, masih SMP, ternyata banyak yang mengalami masalah nyeri punggung gitu ya, nyeri otot dan seterusnya gitu ya, sehingga akhirnya sampai di sekolah tuh nggak konsen dan seterusnya. Nah akhirnya teman-teman ini ya, mahasiswa saya ini membuat solusi, yaitu inovasi tas punggung adjustable, jadi base system. Jadi tujuannya dapat mengurangi resiko terganggunya tulang punggung belakang gitu ya. Jadi kalau Anda cek gitu ya, banyak sekali teman-teman kita yang masih kecil itu mengalami gangguan tulang belakang, jadi skoliosis S dan seterusnya, itu karena menanggung beban berat gitu ya. Jadi hidupnya udah berat gitu ya, karena bawa tasnya berat, jadi sudah SD bawanya tasnya berat. Jadi gimana caranya kita bikin tas punggung adjustable, jadi bisa disesuaikan gitu ya, biar tidak bungkuk juga gitu ya, dan bisa disesuaikan dengan ukuran tasnya. Karena selain berat tadi, banyak anak SD itu ternyata pakai tas yang bukan seusianya. Jadi misalnya dia itu tingginya 110 cm misalnya ya, tapi pakai tasnya anak SMA, karena memang tasnya itu harus muat ya, cukup banyak buku. Nah itu ternyata bermasalah juga ya, sehingga kita menciptakan ini tas punggung adjustable, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhannya dia saat itu. Misalnya hari Senin ya bawa tasnya harus besar ya, ini bisa disesuaikan gitu ya, jadi nggak perlu harus beli tasnya satu besar gitu ya untuk semua hari gitu, itu nggak perlu gitu ya. Dan biasanya kalau emak-emak gitu ya, belinya yang hemat aja satu bisa untuk semua gitu ya, kira-kira begitu, tapi kan tidak sesuai dengan beban hari itu gitu ya, pelajaran mata kuliah atau mata pelajaran hari itu apa sih gitu. Nah sehingga tas ini disolusikan seperti itu, bisa disesuaikan lah kira-kira gitu. Ini, nah penentuan ukuran tas yang sesuai gitu ya, kita juga pakai data waktu itu ya, selain data masalah kita juga pakai standarnya seperti ini, berat badan dibagi dengan tinggi badan. Nah kemudian penentuan ukuran kita buat gitu ya desainnya. Nah ini adalah ada videonya gitu ya, sesuai dengan indeks massa tubuh atau IMT-nya. Penentuan ukuran beban tas yang sesuai dengan standar antropometri dilakukan dengan menghitung indeks massa tubuh atau IMT. IMT merupakan suatu pengukuran yang dilakukan dengan membandingkan berat badan dengan tinggi badan. Setelah membaca berbagai artikel penelitian di internet, ibu memutuskan untuk mencari tas yang nyaman untuk kedua anaknya, agar tidak mengganggu kesehatan tulang punggung kedua anaknya. Setelah mencari tas yang diinginkan, ibu menemukan sebuah tas yang sesuai untuk kedua permasalahan, yaitu Gearbones. Gearbones adalah tas punggung adjustable, yang dimaksud yaitu inovasi tas punggung dengan adjustable base system. Produk ini dirancang dengan tujuan dapat mengurangi risiko terganggunya kesehatan tulang belakang. Pada desain tas terdapat alat anti bungkuk, sehingga beban tas tidak bertumbuh pada satu titik saja, melainkan beban tas dibagi ke beberapa titik seperti pundak, tulang belakang, dan pinggang, serta terdapat bantalan busa pada bagian punggung. Keunggulan lain, desain tas menggunakan perhitungan antropometri yang diimplementasikan menjadi 3 ukuran, yaitu 25 liter, 30 liter, dan 35 liter, yang diaplikasikan ke dalam bentuk tas adjustable dengan bantuan frame yang dapat diatur ukurannya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, ya kira-kira begitu. Jadi tas ini memang membantu seperti itu. Nah ini untuk tahun ini lolos pendanaan gitu ya, tapi belum lolos sampai PIMNAS gitu ya. Jadi dua produk yang terakhir tadi lolos pendanaan tapi belum lolos PIMNAS. Semoga tahun depan bisa lolos PIMNAS gitu ya. Itu kita next dulu. Nah, penunjang lain nih, ya penunjang lain sebenarnya kalau teman-teman perhatikan selain tadi cari ide gitu ya, sebenarnya ada penunjang lain, yaitu di mata kuliah teman-teman sendiri. Nah ini saya ngambil di tempat saya karena saya teknik industri gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa menunjang teman-teman bikin proposal atau cari ide lain itu bisa lewat mata kuliah. Jadi kalau tata tulis di tempat kami memang ada mata kuliah academic writing ya namanya, tentang tata tulis. Nah teman-teman coba cek gitu ya, mata kuliahnya ada nggak tentang ini gitu ya. Dan itu silakan dicek gitu ya. Bisa untuk bekal teman-teman belajar cara menulis. Menulis apa Bu ya? Menulis proposal, menulis laporan, kira-kira begitu.
Kemudian kalau di tempat saya ya di teknik industri itu ada mata kuliah desain produk, kewirausahaan, ergonomi dan desain organisasi. Nah itu biasanya mata kuliah ini itu dosen-dosennya banyak memberikan contoh gitu ya. Kemudian diberikan tugasnya itu big project gitu ya. Jadi bikin alat kemudian atau produk kemudian kita kita pamerkan gitu ya. Kita undang mahasiswa dari jurusan lain dan seterusnya. Nah, itu bisa menjadi bekal juga. Jadi teman-teman tidak perlu mengembangkan dari nol, tapi mau mengembangkan dari tugas kuliah itu juga bisa. Atau ngambil idenya dari tugas kuliah itu juga bisa. Jadi sebenarnya banyak hal ya yang bisa kita pakai gitu ya untuk mencoba PIMNAS gitu ya. Nggak perlu harus dari nol, tapi coba buka mata kuliah kita yang pakai big project gitu ya. Kira-kira yang pakai mengeluarkan alat gitu apa saja itu. Itu bisa dipakai. Nah sehingga kesimpulannya sebenarnya ya teman-teman ada kejadian ya, ada suatu hal, kemudian teman-teman lihat ada masalah atau enggak, gitu. Ada penyebabnya apa kira-kira, kemudian mensolusikan, sehingga hal-hal tadi yang teman-teman sampaikan di proposal itu memang bisa diimplementasikan. Sekali lagi saya garis bawahi ya, bisa diimplementasikan dan bermanfaat. Jangan sampai bikin suatu produk atau proposal itu tidak bisa diimplementasikan. Nah itu yang nggak boleh gitu ya, seperti itu. Nah caranya tadi ya 5W1H. Jadi 5W1H ini sebenarnya juga merupakan mind mapping yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Contohnya misalnya 5W1H itu ada what, why, when, how, dan who. Satu-satu gitu ya. Yang what dulu. What ini kita gitu ya, teman-teman lihat dari produk yang ada atau permasalahan yang ada, product knowledge gitu ya, atau permasalahan yang ada sekitar gitu ya. Kira-kira ada masalah atau enggak? Apa sih masalahnya? Kemudian timbullah ide. Dari ide itu teman-teman menentukan kira-kira dari ide itu apa ya yang bisa kita amati, tiru, kemudian modifikasi gitu ya untuk menjadi hal yang baru di PKM gitu ya. Atau dari tugas besar tadi kira-kira apa yang bisa kita modifikasi. Kemudian judulnya, buat judulnya kalau sudah. Kemudian ini jenis PKM apa ya? Teman-teman mau jenis PKM-nya apa? Kalau kewirausahaan ya seperti tadi, kewirausahaan bisa dijual, harus tahu BEP-nya, harus tahu profitnya nanti sampai segimana besarnya dan seterusnya. Kemudian cari tahu kenapanya. Jadi masalah tadi harus ada data-data pendukungnya. Dan perbedaan dari produk atau sistem sebelumnya itu apa? Kemudian when, menentukan timeline riset. Jadi waktunya. Jadi kalau Anda nanti sudah pendanaan, Anda harus sesuaikan dengan timeline itu. Jadi waktu nanti sampai di Monef, jadi ini pelaksanaan, itu kan berarti sudah dapat pendanaan ya. Nah nanti waktu di Monef itu kalau bisa sudah selesai. Sehingga timeline ini Anda harus disiplin. Sehingga tadi ya PKM itu memang menimbulkan atau menumbuhkan rasa sikap dan tanggung jawab. Kemandirian Anda di situ diasah. Tanggung jawab Anda di situ diasah karena memang harus sesuai. Biar pas Monef ini memang tepat waktu, luaran produknya ada gitu ya, sudah selesai. Kita next ya. Nah yang selanjutnya Wu ini kira-kira target usernya yang diteliti siapa. Terus anggota kelompoknya jangan lupa. Jadi judulnya sudah ada, masalahnya sudah ada. Nah, kira-kira yang bisa ikut menyelesaikan masalah ini itu siapa saja? Yang punya kemampuan ini siapa aja? Nah ini teman-teman cari teman-teman yang mendukung gitu ya, dan cari dosen pembimbingnya yang relevan keilmuannya atau yang mau membimbing dan sudah ada NIDN-nya. Jadi cari dosen pembimbing. Kira-kira kalau misalnya belum ada NIDN-nya ya jangan dulu karena memang itu akan dipakai nanti. Jadi kalau bisa dosen tersebut sudah punya NIDN. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah how itu ya Anda bikin solusi konsepnya, nah itu harus sistematis, makanya metodenya itu seperti apa sih, visualisasinya seperti apa, jadi untuk implementasinya itu seperti apa, kira-kira begitu. Nah ini kutipan dari saya gitu ya, kita itu semua orang itu sebenarnya jenius, tinggal Anda sendiri yang mau bergerak atau enggak gitu ya. Karena 1% itu adalah inspirasi, 99% ini adalah keringat. Jadi kalau Anda mau berusaha, mau kerja keras pasti bisa. Jadi kesuksesan atau jenius itu enggak
bukan hanya punyanya atau miliknya mahasiswa yang IPK-nya tinggi. Kita yang IPK-nya biasa aja juga bisa gitu ya, asal Anda mau usaha, mau mencoba, itu yang paling penting gitu ya. Dan ini saya kutip dari Thomas Alva Edison. Dan kalau dari Al-Quran sendiri gitu ya, jadi surat Ar-Raddu ya, ayat 11 gitu ya, bahwa Allah itu akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu sendiri akan mau berusaha mengubahnya. Jadi memang kita itu akan berubah kalau kita sendiri mau mengubahnya, kira-kira begitu. Jadi jangan takut ya. Jadi jangan minder duluan, Bu, saya kan IPK-nya biasa aja gitu. Masa bisa sih? Ya bisa aja. Yang penting Anda mau berusaha, kira-kira gitu. Nggak kalah kok kita dengan univ lainnya, itu nggak kalah gitu ya. Dan dari teman lainnya kita juga nggak kalah, kita bisa gitu ya.